Halo semuanya, balik lagi nih sama gua Dava di channelnya Coach Iqbal, konten Tanya Coach Iqbal. Kemarin-kemarin kan udah bahas-bahas nih tentang kegiatan kita berdua selama di rumah aja, udah sharing-sharing tentang pekerjaan masing-masing dan aktivitas masing-masing ya. Betul. Ayo. Kalau gua kan masih keluar rumah nih, masih jalanin kewajiban untuk mencari nafkah di luar sana. Terus kalau Coach Iqbal kan udah di rumah aja, udah stay di rumah aja, sebagaimana nurutin aturan pemerintah nih untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Nah, kalau untuk teman-teman semua di rumah gimana nih? Udah di rumah aja apa masih keluar-keluar rumah nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kemarin kan udah nanya-nanya nih sama Coach Iqbal. Kemarin kan latar belakang Coach Iqbal gimana nih tentang ternyata Coach Iqbal adalah dulunya seorang guru 3 tahun lamanya, terus kuliahnya juga di S2 sampai S2 nih tentang pendidikan semua dan berbalik arah menjadi di dunia corporate. Nah sekarang gue mau nanya nih sama Coach Iqbal, pendapat Coach Iqbal tentang pelajar-pelajar nih yang dirumahin aja nih, belajarnya via video call, via grup WhatsApp, via sosial media lah, efektif nggak sih untuk belajar sebenarnya? Jadi pertanyaannya adalah pendapat saya tentang murid-murid yang lagi belajar di rumah aja nih, maksudnya nggak bisa pergi ke sekolah gitu. Betul, kan itu kan ada batasannya sih sebagai murid dan guru. Itu kan harusnya ada sentuhan tangan untuk bikin nyaman biar maksud nih pelajarannya. Tapi kan di rumah aja otomatis pikiran kemana-mana, yang tiba-tiba grup WhatsApp yang lain bunyi, terus ini gak bunyi, tugas numpuk, kan otomatis ya dia orang gini juga. Efektif gak sih? Gitu. Kalau efektif atau enggak itu sebenarnya tergantung ya. Jadi mungkin kalau namanya rumah itu kan bukan tempatnya belajar sebenarnya kan gitu ya. Kalau sekolah itu kan emang didesain khusus untuk tempat belajar gitu. Iya, Di situ betul. ada meja dan kursi gitu kan, terus kemudian ada papan tulis, terus kemudian ada LCD gitu kan, PPT gitu kan. Memang tempat dan ruangannya memang sudah didesain untuk pembelajaran gitu. Otomatis kalau untuk belajar menurut saya sih tetap lebih efektif di sekolah gitu kan. Efektif di sekolah. Ditambah lagi ada peraturan-peraturan sekolah, misalnya HP nggak boleh dibawa ke dalam kelas gitu kan, harus ditaruh di locker gitu atau ditaruh di dalam tas. Terus kemudian ya ada banyak peraturan atau ada banyak peraturan yang membuat siswa itu akhirnya mau tidak mau itu harus fokus ke pembelajaran gitu. Paling yang buat mereka nggak fokus adalah kalau mereka bercanda sama temennya ketika Jam pelajaran gitu. Nah, kalau pertanyaannya belajar di rumah itu efektif atau enggak, jadi tadi jawabannya adalah kalau lebih efektif mana, pastinya lebih efektif di sekolah. Cuma kan sekarang keadaannya berbeda nih. Berbeda. Keadaannya adalah sekarang pemerintah mau kita semua untuk social distancing gitu, dimana nggak boleh ada kerumunan gitu, termasuk pembelajaran dalam kelas untuk kerumunan. Nah, sekarang itu jadi kan tergantung fokus utama kita kan sekarang adalah untuk menjaga diri tetap sehat gitu kan. Menjaga diri tetap sehat itu adalah tugas utama atau tujuan utama kita selama pandemi ini gitu. Bukan berarti pendidikan itu nggak penting, bukan, belajar itu nggak penting, bukan, tapi ada yang harus kita utamakan. Yang diutamakan pertama adalah untuk terhindar dari si virus ini. Jadi walaupun belajar di rumah itu tidak seefektif belajar di sekolah, cuma untuk dari segi kesehatan sendiri, untuk dari segi kita menghindari wabah virus ini adalah itu yang paling utama dan itu yang paling efektif gitu. Di rumah ya pasti akan ada banyak pasti akan ada banyak kendalanya, kayak misalnya kalau yang punya adik atau yang punya kakak pasti dirusuhin sama kakak sama adiknya gitu ya. Belum lagi kalau internetnya lemot gitu kan. Terus belum lagi kalau di sampingnya punya HP, ada PS gitu kan, ada macam-macam yang bisa mendistract
kita gitu kan. Konsentrasinya bisa jadi bubar gitu. Jadi sebenarnya ya gitu, pasti akan ada banyak kendala. Cuma kan kembali lagi, pembelajaran tidak bisa berhenti sampai di situ aja gitu. Setidaknya walaupun tidak begitu seefektif ada di sekolah, setidaknya proses pembelajaran itu tetap berjalan gitu. Ya ternyata kurang efektif nih belajar di rumah aja. Dan mau nanya nih, kan kalau kurang efektif di rumah aja nih belajarnya, mungkin ada solusi nggak nih coach untuk pelajar-pelajar yang kurang efektif belajar di rumah harus ngapain, atau emang harus stay aja nih, stay group atau stay di aplikasi Zoom atau Google Classroom? Itu solusi yang lain apa nih? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya untuk membuat efektif itu tidak hanya dari siswa sendiri ya. Maksudnya harus ada kerjasama antara guru, siswa dan juga orang tua yang sebagai pengawas di rumah gitu kan. Ketika di sekolah, guru tugasnya mengajar dan juga mengawasi gitu. Mengawasi proses pembelajaran si siswa. Masalahnya kalau di rumah berarti kan guru hanya sebagai pemberi materi, terus kemudian siswa yang menerima materi dan orang tua di rumah yang harusnya mengawasi gitu. Nah, kalau tiga elemen ini tidak saling mendukung, maka proses pembelajaran di rumah ini ya tadi yang saya bilang pasti akan terjadi kurang efektif gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang mengawasi gitu misalnya, walaupun di situ banyak gangguan kayak misalnya ada handphone atau ada PS atau ada adik atau kakak yang mengganggu, itu kan kalau ada orang tua yang akan mencoba untuk mengawasi itu semua gitu kan. Jadi memang peran orang tua di sini sangat penting sekali gitu. Nah, kalau untuk guru mungkin juga biar lebih gampang itu materinya udah di-record dulu gitu, udah direkam dulu. Jadi ketika materi misalnya kita buatkan video gitu kan, guru membuat video isinya pembelajaran, terus tinggal di-share. Nah, jadi si siswa itu bisa muter video itu kapan aja, atau ketika pada saat jam pelajarannya dimulai gitu, ya tinggal di play aja, guru tidak perlu banyak menjelaskan karena nantinya akan tidak, ya itu tadi, karena sinyal atau karena gangguan sinyal atau karena banyak gangguan yang lain, akhirnya materi tidak terdeliver atau tersampaikan dengan utuh gitu. Berbeda kalau sudah disiapkan video dulu dari awal, di-upload kayak sehari atau 2 hari sebelum materi dimulai, jadi si siswa itu bisa akses dulu, bisa dengerin dulu. Jadi ketika pada saat jam pelajarannya dimulai tuh hanya tinggal diskusi saja sudah ditonton, atau tinggal review sedikit aja. Kayak gitu sih. Jadi kalau mau di-summarize, yaitu peran guru, peran siswa dan peran orang tua sangat penting untuk proses pembelajaran ini berhasil gitu. Jawaban dari Coach Iqbal itu, peran orang tua itu sangat penting juga nih di rumah untuk mengawasi sebagai gantinya guru di sekolah nih. Yang kedua, terkait kendala misalnya koneksi internet, harus ada video dulu atau materi-materi dia masuk nih ke grup WhatsApp-nya atau grup-grupnya, biar bisa dilihat dulu, biar ada materi yang tidak terpotong-potong oleh koneksi internet. Ya. Yang ketiga, peran guru juga harus mengingatkan lagi sih materi yang harus dibahas lagi ke depannya, atau yang sebaliknya udah dibahas. Karena kalau menurut gue pribadi nih, untuk belajar di rumah itu nggak efektif banget. Sedangkan belajar yang di sekolah aja, yang fasilitas memadai itu, itu kalau jumlahnya 30 sekelas aja itu nggak efektif kalau menurut gue. Sedangkan ini di rumah yang sendiri dan situasi yang membosankan, itu emang kalau gue masih sekolah nih, itu udah nggak kemana-mana deh kayaknya deh. Dan yang terakhir nih, pertanyaan inti dari gue nih, kan kalau di sekolah nih kan kita bisa ketemu temen, ketemu doi, ketemu guru-guru, dan kalau istirahat bisa makan bareng nih di kantin sholat jamaah, ataupun bisa ada ekskul yang menyenangkan biar otak gak jenuh juga nih. Nah, kalau untuk di rumah aja, ini caranya gimana nih Coach, biar nggak jenuh juga nih, untuk menghindari social distancing juga nih? Kan kalau masalah jenuh nggak cuma siswa-siswa doang ya yang menghadapi, kayaknya semua orang yang pada di rumah aja itu pasti pada jenuh semua gitu, pada jiwa sosialnya memberontak gitu lah, kayak ingin keluar gitu, ingin bersosialisasi. Karena manusia itu kan makhluk sosial gitu kan. Manusia itu
butuh orang lain untuk ya bertukar cerita atau bercanda atau apapun itu, berinteraksi lah Iya, karena kalau lewat handphone juga kan nggak puas banget buat tukar cerita kan, kayaknya ada yang kurang gitu. ya memang kalau yang kita bisa lakuin selama di rumah ya kalau kita kangen teman-teman kita ya mau nggak mau semuanya secara virtual dulu gitu kan, bisa ya grup call gitu kan, bisa grup call atau kalau sekarang kan bulan puasa misalnya kalau pengen yang dulu biasanya ada tradisi buka bareng, buka bersama ya sekarang buka bersamanya di rumah masing-masing dan dengan pakai video call aja gitu bareng-bareng, itu juga lebih efektif ya. Yang penting dengar suaranya aja. Yang penting dengar suara dan kan suka buka orang ya kalau di video call. Iya kan. Walaupun lihat orangnya kan namanya butuh sosial kan, butuh orang lain, pasti harus butuh sentuhan fisik juga sih. Iya, lalu biar apa namanya, biar kalau namanya orang udah biasa ketemu tiap hari, nggak ketemu juga pasti ada rindunya. iya pasti ada rindunya ya, cuma di tengah pandemi kayak gini ya mau gimana lagi. Benar sih, untuk menghindari yang namanya Ya tadi kan seperti yang tadi Coach Iqbal bilang, kalau yang paling utama itu sekarang itu kita paling utamakan kesehatan gitu kan. Masalah gimana caranya kita tidak terinfeksi oleh si virus itu. Jadi masalah yang lain kita tahan dulu lah. Masalah kita ke sekolah kita tahan dulu, nggak usah ke sekolah dulu. Yang kerja nggak usah kerja dulu. Yang pengen main ditahan untuk tidak keluar main dulu gitu. Semuanya kita lakukan di rumah aja dan secara virtual gitu sih. Kalau ya itu sih kalau menurut aku, jadi tetap di rumah aja, terus tetap bisa melepas kerinduan tapi ya semuanya dengan cara virtual melalui sosial media aja. Buat kalian juga nih yang di rumah, mungkin kalau gabut-gabut di rumah bisa juga nih tonton juga channel ini, untuk subscribe juga, like, untuk share ke teman-temannya. Mungkin kalian punya cerita nih tapi kalian bingung nih mau ngungkapinnya kemana, bisa DM kita di Instagram kita di Coach Iqbal ataupun tulis di kolom komentar. ya. Jadi memang video ini, konten-konten yang kita buat di baik di Instagram ataupun di YouTube ini memang kita tujukan buat ya teman-teman yang lagi di rumah aja gitu, yang nggak punya, yang maksudnya yang ketika mereka bingung mau ngapain gitu kan, mau dengerin konten yang kira-kira bermanfaat, nah kita coba untuk sediakan itu gitu. Mungkin cukup sekian aja nih di video kali ini. Mungkin Coach Iqbal ada yang mau nambahin nih, pesan sedikit nih buat teman-teman yang ada di rumah nih. Ya jadi buat teman-teman yang lagi stay di rumah, belajar di rumah gitu ya, enjoy aja, nikmatin semua proses pembelajaran yang lagi kita lakuin di rumah gitu, karena menurut saya dengan belajar di rumah itu membuat kalian jadi lebih mandiri gitu, jadi lebih bisa mengatur diri, lebih bisa untuk bertanggung jawab gitu terhadap diri sendiri. Kalau kalian yang bisa menempatkan kapan kalian yang harus bisa mengatur diri kalian untuk gimana caranya biar gue efektif belajar di rumah gitu. Ketika ada pelajaran, lagi ada sesi pelajaran, apa yang harus gue lakuin untuk diri gue siap gitu, apa yang harus gue siapin tanpa ada pengawasan dari guru, tanpa ada embel-embel nilai dikurangin misalnya dari guru. Jadi kita ambil sisi positifnya gitu, walaupun ini sangat tidak efektif gitu ya, belajar di rumah itu menurut saya memang kurang efektif dibandingkan dengan belajar di sekolah, tapi kita ambil nilai plusnya tadi gitu. Jadi kalian juga bisa belajar lebih mandiri untuk mengatur diri kalian dan men-setup diri kalian untuk belajar lebih mandiri di pelajaran-pelajaran yang kalian lakukan di rumah gitu. Jadi harus lebih mandiri lah untuk menghadapi pelajaran-pelajaran di rumah, nggak manja dikit-dikit dulu Ya, harus ada tanggung jawabnya juga gitu ya. Berarti udah cukup nih Coach pesan untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Udah cukup ya. Kita ketemu di video berikutnya. Iya, berarti kita ketemu di video berikutnya dengan cerita yang berbeda tentunya, tentang bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Makanya stay terus nih channel Coach Iqbal dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa kalau ada saran ataupun mau cerita tapi bingung mau cerita ke siapa, DM aja Instagram kita, nanti kita yang ceritain sini, kita yang bahas. Oke, see you di next video. Bye bye.